Saya ingin mengingatkan kepada seluruh partisipan agar menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan fitur audio agar kajian bisa berjalan dengan kondusif. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada seluruh partisipan agar menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan fitur audio agar kajian bisa berjalan dengan kondusif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kakanda Anugrah Ade Putra SOCH selaku pembicara pada malam hari ini. Yang terhormat Abang Teguh Ananda selaku pendiri UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Saudari Lulu'ul Jannah selaku Formatur Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang terhormat Ketua HMI Cabang Jakarta Barat Komisariat Hukum Universitas Trisakti beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Pancasakti Bapak Supardi MM dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti. Yang terhormat Ketua Lembaga Dakwah Kampus Fadilah Universitas Muhammad Husni Tamrin Bang Ahmad Al-Ansori beserta jajarannya. Yang terhormat Bang Ahmad Taufik selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Seni dan Studi Al-Quran Universitas Islam 45 Bekasi beserta jajarannya. Yang terhormat Bang J. Priyanto selaku Ketua Umum Jam'iyatul Qura wal Hufaz Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua PLT Presiden Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Bang Yusuf Hidayatullah beserta jajarannya. Dan juga tak lupa saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang ikut berpartisipasi dalam acara Karem yang ke-13. Yaitu kajian bareng rumah ke rumah dengan tema organisasi lancar IPK Segar, yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Kakanda Anugrah Ade Putra. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Dan tak lupa, marilah sama-sama menghaturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah. Mengawali acara pada malam ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Firial Mumtazah. Kepada Saudari Firial kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Firi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan kita pada acara malam hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari UKM Rumah Quran Mahasiswa, Saudari Nurul Wahidah. Kepada Kak Nurul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Pertama-tama yang saya hormati kepada pembicara kita malam hari ini, yaitu Kanda Anugrah Adeputra. Yang saya hormati kepada Pak Supardi SEMM selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Pancasakti. Yang saya hormati kepada Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Yang saya hormati kepada Abang Yusuf Hidayatullah selaku Ketua BEM Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang saya hormati pada Ketua HMI Cabang Jakarta Barat Komisariat Hukum Universitas Trisakti. Yang saya hormati pada Abang Ahmad Taufik selaku Ketua dari UKM Lembaga Seni dan Studi Al-Quran Universitas Islam 45 Bekasi. Yang saya hormati kepada Abang Ahmad Ansori selaku Ketua Lembaga Dakwah Kampus Fadilah Universitas MH Tamrin, Jakarta. Saya Nurul Wahidah selaku perwakilan dari UKM Rumah Quran Mahasiswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang terlibat pada kajian malam hari ini. Terutama kepada Kanda Anugrah Adeputra yang sudah berkenan mengisi kajian pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada keluarga besar dari HMI Cabang Jakarta Barat, Komisariat Hukum Universitas Trisakti, Lembaga Dakwah Kampus Fadilah Universitas MH Tamrin, keluarga besar UKM Lembaga Seni dan Studi Al-Quran Universitas Islam 45 Bekasi, keluarga besar dari Jamiatul Qurrah wal Ufaz Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Jakarta, keluarga besar BEM Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, juga kepada keluarga besar dari Universitas Pancasakti Bekasi yang sudah berkenan menerima undangan kerjasama dari UKM Rumah Quran untuk kajian pada malam hari ini. Saya juga selaku perwakilan mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kajian malam hari ini terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Apabila dari abang-abang atau kakak-kakak sekalian yang ingin memberikan masukan ataupun saran terhadap jalannya kajian, dipersilahkan untuk menghubungi pihak kami agar kajian yang berjalan selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kajian pada malam hari ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nurul yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Pancasakti, Bapak Supardi MM. Kepada yang terhormat Bapak Supardi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya, khusus nikmat sehat di tengah-tengah pandemi Covid yang belum berakhir dengan berbagai varian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan yang insya Allah kegiatan pada malam hari ini akan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati saudara-saudaraku semua, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya, dari Universitas Unitamrin, Universitas 45 di Quran Jakarta, dan saudara-saudaraku semua yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada UKM Rumah Quran karena alhamdulillah melalui Mbak Alfia Nurhalisa, terima kasih nih Mbak Alfia, mengundang kami, ya, mengundang kami dari Universitas Pancasakti untuk ikut bergabung, ya. Dan saya lihat dari judul tema ini sangat luar biasa, makanya saya agak penasaran dengan apa ya dari pematerinya. Artinya rasa salut, rasa takjub saya sampaikan kepada Kak Anugrah di usia yang masih sangat muda. Ini mau semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan masih mengorganisasi kampus, rata-rata mahasiswa itu kalau dikalkulasi mungkin hanya 30-40%, selebihnya ya kupu-kupu, kuliah pulang, kira-kira begitu. Mudah-mudahan melalui kajian kita bahwa organisasi itu penting, di samping itu tetapi tidak mengganggu, tidak mengurangi cita dengan cum laude, tapi sesungguhnya teman-teman saya sampaikan tidak hanya IPK yang perlu dibangun, tetapi organisasi pun perlu dibangun sebagai bentuk interaksi kita terhadap sesamanya. Karena apalah artinya IPK yang tinggi, tetapi kita minim relasi, kalau saya sampaikan, makanya banyak sekali terjadi ketika kita lulus justru kita bingung mau kemana. Kira-kira seperti itu ya. Saya berharap nantinya kajian-kajian seperti ini teman-teman di Rumah Quran akan terus dikembangkan, terus dijalankan. Pesan dari saya pribadi, jangan berhenti untuk berbagi. Sekecil apapun yang saudara-saudara bagikan, Allah akan mencatat sebagai amalan baik. Dan saya sampaikan pada teman-teman, mohon maaf, setelah sambutan ini nanti mungkin saya akan on kamera, karena saya akan mengikuti kegiatan lain, tapi insya Allah saya tetap akan mengikuti, karena saya berharap ada tambahan pengalaman yang bisa saya terima. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Sekali lagi, salam semangat, salam sukses untuk kegiatan hari ini, Mbak Alivia dan kawan-kawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Pak Supardi yang telah menyampaikan sambutannya. Sehat selalu ya Bapak. Salam buat keluarga di rumah. Siap. Ya. Siap.
Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Lembaga Seni dan Studi Al-Quran Universitas Islam 45 Bekasi, Ahmad Taufik. Kepada Abang Ahmad Taufik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang saya hormati, yang saya muliakan yaitu Abang Teguh Ananda, yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Ketua UKM Rumah Quran Mahasiswa yaitu Saudari Luluh Jannah, dan juga saudara moderator yaitu Alifia Nur Faiza. Tak lupa pula pemateri kita pada kesempatan kali ini. Halo. Ya. Yaitu Abang Kakanda. Ya. Mohon maaf, Bang Teguh, tolong di mute. Kok berarti sebelum-sebelumnya nggak dikirim? Mute dari host dong. Silakan Bang Ahmad Taufik. Lanjut. Dan juga pemateri kita yaitu Abang Anugrah Ade Putra Esos CH, yaitu Sekretaris Umum Batko HMI Sulawesi Selatan dan juga Barat, beserta seluruh teman-teman dari UKM dan juga universitas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama hadir pada kajian yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Mahasiswa dengan tema yaitu Organisasi Lancar IPK Segar. Menurut saya ini salah satu judul yang menarik karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dari seorang mahasiswa, di mana keduanya harus balance, harus sama-sama IPK-nya juga harus bagus dan juga organisasinya harus terus berjalan. Karena kita mendapatkan banyak sekali pelajaran di luar daripada bangku perkuliahan di kelas khususnya di organisasi ini. Ya, mungkin kalau dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf karena ada noise mungkin, dan juga saya saat ini sedang berada di luar dan kemungkinan juga tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, tapi insya Allah saya akan tetap mengikutinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ahmad Taufik yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, saya Alfia Nurhaliza selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Sebelum masuk pada kajian ini, maka perkenankan saya untuk membaca CV dari pembicara kita. Nama lengkap Anugrah Ade Putra Esos CH, tempat tanggal lahir di Palopo, tanggal 15 Agustus 1995, agama Islam. Pendidikan tahun 2001 hingga tahun 2007 menempuh pendidikan di SDN 231 Padang Asom Pereng. Tahun 2007 hingga tahun 2010 menempuh pendidikan di SMPN 1 Buah Pondrang. Tahun 2010 hingga tahun 2013 menempuh pendidikan di SMA 1 Buah Pondrang. Tahun 2014 hingga tahun 2019 menempuh pendidikan S1 di IAIN Palopo dengan prodi bimbingan konseling atau BKI. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang menempuh pendidikan S2 di STFI Sadra dengan prodi filsafat jiwa. Jadi ini Kanda, apakah Kanda kesibukannya apa? Apakah masih
ada kuliah, menyusun skripsi atau sudah lulus? Iya, kalau maaf, kuliahnya tesis. sementara. Iya, kalau kuliahnya sekarang itu sementara menuju ke semester 2. Seperti yang sebutkan tadi bahwa selain kuliah, lagi sibuk jalan-jalan ke beberapa daerah yang dinaungi oleh Batko Social Bar dan sembari mengisi prosesi safari ke beberapa daerah, juga menunggu beberapa orang yang bermasalah untuk dibantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Lanjut ya Kanda. Pengalaman kerja sebagai konselor di Rumah Sehat Kita. Iya. Lalu jadi namanya Rumah Sehat Kita. Ya, Rumah Sehat Kita. Ya, Rumah Sehat Kita. Ya. Lanjut ke pengalaman organisasi. Tahun 2015 hingga tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Keagamaan dan IAIN. Tahun 2016 hingga tahun 2017 menjabat sebagai pengawas anggaran di MPM IAIN Palopo. Lalu tahun 2019 hingga tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi di IPMAL atau Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu. Tahun 2020 hingga tahun 2022 menjabat sebagai Sekretaris Batko di Himpunan Mahasiswa Islam. Tahun 2020 hingga tahun 2022, tahun yang sama, menjabat sebagai Sekretaris di BSMI atau Bulan Sabit Merah Indonesia. Lalu menjabat juga sebagai Sekretaris PC Wara Kota Palopo di Pemuda Muhammadiyah. Tahun 2020 hingga tahun 2025 menjabat sebagai Bendahara Umum di Pemuda Muslimin Indonesia. Dan tahun 2021 hingga tahun 2025 menjabat sebagai Sekretaris Umum di Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia atau Perhisa. Wow, Masya Allah sekali CV-nya ya. Ya, telah hadir bersama kita saat ini Kanda Anugrah Ade Putra. Ya, jadi sekali lagi ya Kanda, saya mau menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kanda, baik, akan dimulai ya. Saya akan menyampaikan dulu kata pengantarnya. Tema pada kajian malam hari ini sangat menarik. Bagaimana tidak, berbicara mengenai organisasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Selain belajar di kelas, berorganisasi juga dinilai penting bagi seorang mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk bisa lebih kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Banyak nilai positif yang bisa diambil dari sebuah organisasi. Beberapa di antaranya adalah bertukar pikiran antar mahasiswa, melatih kepercayaan diri, dan memupuk rasa tanggung jawab. Dengan berorganisasi pula, mahasiswa akan mampu dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Lalu IPK sendiri menjadi tolak ukur keseriusan dalam mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana tips dan trik dari Kanda Anugrah agar organisasi lancar tetapi IPK tetap segar? Marilah kita simak bersama-sama pemaparan dari pemateri kita. Kepada Kanda Anugrah Ade Putra, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, pertama saya mau sampaikan permohonan maaf dari Ketua Batko kami yang pada kesempatan kali ini tidak berkesempatan menyertai teman-teman sekalian karena beliau ada sesuatu dan lain hal yang tidak membuat dia tidak sampai pada kesempatan kali ini menyertai kita. Terakhir saya komunikasi sama beliau, katanya beliau itu positif COVID. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini teman-teman saya mohon doanya supaya beliau cepat diangkat penyakitnya.
lebih daripada itu juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama teman-teman UKM Rumah Quran mahasiswa Universitas Asy-Syafi'iyah yang dalam hal ini membuat sebuah wadah yang bagi saya barunya itu adalah karena mampu mengakomodir beberapa UKM bahkan lembaga ekstra untuk hadir dalam satu wadah yang saya anggap di daerah saya itu belum ada yang demikian. Biasanya itu satu wadah menghadirkan beberapa orang, tapi ini satu wadah mengumpulkan beberapa organisasi dan membentuk sebuah kegiatan. Ini hal yang baru bagi saya secara pribadi. Nah, dan untuk itu saya ucapkan juga terima kasih juga atas kesediaan teman-teman sekalian, baik itu dari UKM Rumah Quran, HMI Jakbar, Komisariat Trisakti, LDK Fadilah, Universitas MH Tamrin, UKM Unisma Bekasi, Universitas Panca Sakti, Jamiatul Qura, Al-Mizan, UIN Suka, dan PTIQ. Karena pada dasarnya kesempatan malam ini tuh banyak hal yang bisa kita lakukan di luar sana, tapi menyempatkan waktu yang begitu luang untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam kegiatan Zoom, kajian bareng Rumah Kurma, dan saya ingat ini merupakan jawaban secara pragmatis dalam menanggapi tema yang diberikan pada teman-teman di HMI, yakni sekaitan tentang organisasi lancar dan IPK segar. Karena saya yakin bahwa yang hadir pada kesempatan kali ini adalah teman-teman yang memiliki kelembagaannya masing-masing. Dan saya lihat dari beberapa teman-teman sambutan tadi, itu sudah cukup membuktikan bahwa teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini itu mewakili kelembagaannya masing-masing, dan tentu yang hadir pada kesempatan kali ini itu memiliki indeks prestasi yang kalau teman-teman istilahkan itu sebagai IPK yang segar. Nah, makanya saya katakan di awal bahwa terlaksananya kegiatan ini adalah salah satu bukti secara pragmatis bahwa tanpa teori yang panjang, tanpa penjelasan yang lebih, bahwa organisasi lancar dan IPK segar itu dibuktikan sama teman-teman sekalian. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ketika kita mencoba mendikotomikan antara keduanya, baik itu antara organisasi dan IPK ataukah akademik. Nah, bagi saya hal ini merupakan sebuah kesalahan berpikir. Kalau di Aristoteles sendiri bilang bahwa ada 4 prinsip dalam memikirkan sesuatu. Yang pertama sekaitan tentang prinsip identitas, yang kedua non-kontradiksi, yang ketiga disebut tidak ada jalan tengah, dan yang terakhir itu kalau di filsafat Islam itu ada yang namanya tidak cukup alasan. Nah, makanya saya katakan bahwa pendikotomian antara organisasi dan akademik ini merupakan kesalahan berpikir. Bagaimana tidak misalnya ketika kita menggunakan prinsip identitas, yang namanya organisasi ya organisasi, tidak ada kaitannya dengan IPK, begitupun dengan IPK. Yang namanya IPK itu tidak ada kaitannya dengan organisasi. Orang yang menjalankan aktivitas organisasi ya mendapatkan nilai-nilai sekaitan tentang organisasian. Begitupun dengan orang yang melakoni aktivitas akademik, yang dia dapatkan itu adalah nilai-nilai yang berorientasi kepada akademik. Nah, itu berdasarkan prinsip identitas. Nah, kalau dalam prinsip non-kontradiksi, tidak mungkin lagi misalnya orang yang menjalankan aktivitas organisasi itu justru tidak mendapatkan nilai-nilai dari keorganisasian. Sebaliknya juga demikian, orang yang menjalankan sungguh-sungguh kegiatan akademiknya otomatis tidak mungkin keluar dari nilai-nilai akademik itu sendiri. Nah, secara sederhana demikian. Nah, begitupun dengan jalan tengah, tidak ada yang tidak ada jalan tengah ini tidak bisa kita artikan sebagai bahwa saya mau berorganisasi. Kalau saya sudah berorganisasi ya ngapain mikirin IPK lagi yang mesti sampai satu standar tertentu. Begitupun sebaliknya, dia yang merasa punya akademik yang sesuai dengan standar yang diharapkan, mungkin lagi ngapain saya perlu berorganisasi lagi, toh saya sudah mendapatkan nilai yang saya harapkan. Nah, saya anggap bahwa beberapa hal tadi itu merupakan dasar untuk membuktikan bahwa pendikotomi antara organisasi dan akademik ini bukan hal yang mesti kita bukan hal yang mesti kita pertentangkan, melainkan dua hal ini merupakan
memiliki porsinya masing-masing. Nah, untuk itu bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Orang yang katanya berorganisasi nilainya IPK-nya rendah dan orang yang potensi akademiknya tinggi itu mengabaikan organisasian. Nah, saya anggap ini merupakan penyakit dalam mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa sebagai orang yang memiliki identitasnya tersendiri, tentu mesti memikirkan hal ini lebih serius. Bagaimana tidak misalnya mahasiswa yang menjadikan organisasi itu sebagai upaya untuk membenarkan ketidakmampuannya dalam berkompetisi di dalam kelas. Nah, makanya karena dia merasa bahwa dia tidak mampu berkompetisi dalam kelas, makanya dia cari alasan. Nah, alasan yang sering dipakai sama mahasiswa itu adalah dengan berorganisasi. Sehingga ketika dia ditanya, kenapa IPK-nya rendah? Maka dia akan menjawab bahwa bagaimana saya bisa memiliki nilai yang tinggi, sedang saya sibuk berorganisasi. Nah, sehingga organisasi ini dijadikan sebuah alasan karena dia tidak mampu berkompetisi di dalam kelas. Sehingga seperti yang tadi disampaikan sama Pak dosen dari Universitas Pancasakti bahwa ya banyak di antara mahasiswa itu menjadikan organisasi itu sebagai sebuah momok gitu. Seolah-olah orang yang ikut organisasi itu adalah orang-orang yang tidak memiliki EPK yang sesuai dengan standar yang diharapkan. 3,5 lah misalnya, atau 3,7 lah banter-banternya. Atau kalau perlu 4 sekalian. Karena yang dia lihat adalah orang yang berkecimpung di organisasi itu adalah orang-orang yang tidak memiliki potensi akademik yang diharapkan, terus mencari teman sesama mahasiswa yang tidak punya nilai akademik yang memuaskan juga, itu berkumpul di organisasi, sehingga organisasi ini jadi tempat pelarian atas ketidakmampuannya berkompetisi di dalam kelas. Nah, sehingga inilah yang menjadi masalah dalam mahasiswa itu sendiri, mencari sesuatu hal yang dapat disalahkan karena dia tidak mau menyalahkan dirinya yang tidak mau belajar secara serius. Nah, terus mahasiswa itu sebenarnya apa sih? Nah, mahasiswa sebagai orang yang gemar belajar, tentu selain menyelesaikan aktivitas akademiknya berdasarkan KRS yang diisi sendiri, tentu menganggap bahwa aktivitas pembelajaran yang dia sepakati sendiri dalam mengisi KRS itu dianggap tidak cukup. Karena dianggap bahwa dunia pembelajaran itu terlalu sempit ketika hanya ditafsirkan dalam dunia akademik yang disepakati dalam bentuk KRS. Nah, sehingga dia butuh tempat lain untuk mengekspresikan dirinya, untuk mempelajari sesuatu hal yang dia tidak dapatkan dari mengisi KRS, yakni dengan berorganisasi. Sehingga kesempatan belajarnya itu menjadi jauh lebih banyak, jauh lebih masif, dan jauh lebih terbuka. Nah, bayangkan saja misalnya pada kesempatan kali ini, tanpa melalui proses organisasi, kesempatan belajar untuk berkumpul sama teman-teman itu, berdiskusi sama teman-teman itu orang yang sedang belajar dan memahami bahwa aktivitas belajar itu tidak dibatasi oleh sesuatu, maka dia akan mencari sesuatu hal yang lebih daripada hal yang sering dia lakoni selama ini. Sehingga ketika hal ini terwujud, maka berdasarkan tema teman-teman tadi, bahwa organisasi lancar dan IPK segar itu menjadi hal yang terwujud. Mengapa terwujud? Karena dia sebagai mahasiswa menyadari dirinya dalam aktivitas ini belajar, dan menganggap bahwa belajar itu tidak cukup hanya di dalam ruang kelas, dan dia mencari di luar-luar ruang kelas, sehingga kesempatan belajarnya ini jauh lebih banyak daripada kebanyakan mahasiswa. Nah, saya saja misalnya, tanpa melalui proses organisasi ini mungkin saya tidak bisa bertemu atau bercakap-cakap sama teman-teman walaupun dalam hal virtual. Banyak orang yang tidak bisa menikmati prosesi seperti yang kita rasakan sekarang. Salah satu yang tidak bisa dia dapatkan itu adalah akses untuk masuk dalam kegiatan ini.
andai kata dia masuk dalam salah satu UKM atau organisasi yang dari 7 UKM yang ada dalam kegiatan Karim ini, dia punya akses masuk ke dalam, dia pasti punya link. Dan dari link itu dia dapat masuk dalam kegiatan ini, sehingga dia punya kesempatan untuk belajar lebih daripada proses pembelajarannya yang ada di kampus. Nah, itu yang saya maksud dengan kesempatan-kesempatan belajar. Nah, terus jika misalnya saya mau implikasikan dalam aktivitas pembelajarannya selama ini saya, tanpa organisasi ini, bisa jadi saya pada kesempatan kali ini itu tidak diberikan kesempatan untuk S2, karena saya tidak memiliki kesempatan-kesempatan yang baru yang dibuka oleh orang-orang yang di luar dari dirinya untuk berkuliah, termasuk beasiswa. Kalau saya proses mencoba menyelami, selain memang kemampuan akademik, kedekatan secara emosional dengan beberapa orang itu penting, karena dialah yang bakal menunjang potensi akademik yang kita miliki dan mempertahankan kita sebagai orang yang memang layak untuk mendapatkan beasiswa. Baik itu dari pengalaman saya di S1 dan S2 sekarang. Nah, bahkan saya justru apa lagi? Saya lupa. Nah, beasiswa itu lebih banyak didapatkan dari prosesi rekomendasi yang diisi ketika kita ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Nah ini yang sangat bahwa kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar ketika kita mengikuti prosesi pembelajaran. Nah, anggap saja misalnya beberapa teman memiliki kemampuan akademik yang mumpuni. Hanya saja dia tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplor lagi, dia belajar untuk lebih jauh lagi. Nah, itulah yang saya maksud dari awal. Nah, bukankah dalam surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Walaupun impact-nya itu secara personal, di situ dapat kita ketahui bahwa mengenal Tuhan itu melalui dari orang-orang yang berpikir tentu mengedepankan hal-hal yang berkaitan tentang pengembangan potensi akademiknya. Yang namanya di dalam kampus itu belajar, di luar kampus juga itu belajar. Jadi namanya belajar itu setiap tempat dan setiap orang itu adalah guru. Dan setiap peristiwa itu tidak ada aktivitas yang di luar dari prosesi pembelajaran. Nah, apa sih impact dari organisasi lancar dan IPK segar ini? Impact dari itu adalah kemerdekaan, yang kalau dalam HMI dia tafsir sebagai sebuah independensi. Nah, apa impact dari kemerdekaan ketika nilai secara akademiknya segar, seperti istilah teman-teman, dan organisasinya lancar, dia dapat bebas untuk melakukan berbagai macam hal. Mau bikin kajian boleh, mau bikin pertemuan boleh, dan bikin yang lainnya juga boleh semua. Nah, termasuk bebas dari teman-teman yang punya IPK yang sesuai atau tidak diintervensi dengan berbagai, maka dia terbebas dari kekangan. Contoh misalnya mau ke lokasi perkaderan misalnya, atau bikin pelatihan misalnya, tapi masih tersangkut paut dengan nilai akademik, mesti ngulang lagi, mesti ketemu dosennya dulu. Nah, tapi kalau teman-teman mampu menyelesaikan itu semua, maka teman-teman bebas melakukan hal yang berdasarkan ekspresi teman-teman sendiri. Mau lakukan apapun itu boleh gitu. Nah, cuman kadang-kadang orang yang demikian itu bebas melakukan sesuatu dan terbebas dari berbagai macam kekangan itu kadang di stigma sebagai orang yang so idealis. So idealisnya ini adalah dia dianggap bahwa orang yang demikian itu, orang yang terbebas dari dan bebas untuk itu, kadang dianggap bahwa pola pikirnya itu, paradigma yang dimiliki itu adalah terlalu melangit dan lupa membumi, sehingga dianggap bahwa segala pemikirannya itu adalah menara gading gitu, yang terlalu tinggi gitu, lupa untuk mendarat. Padahal tidak demikian juga, karena kita memahami bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu adalah berangkat dari pola pikir yang kita miliki. Nah, kalau kita dalam agama Islam sendiri memikirkan bahwa
pola pikir yang kita miliki itu ternyata dipengaruhi oleh hati kita. Makanya kalau dalam Islam itu kesatuannya itu fuad itu merupakan sesuatu hal yang penting. Tapi lebih daripada itu meningkatkan kejiwaan itu merupakan hal yang lebih penting lagi. Karena ketika kejiwaan bermasalah, otomatis perasaan seseorang bermasalah juga dan pola pikirnya pasti bermasalah juga. Nah, cuman ketika kita menjadi mahasiswa dan tidak mampu merdeka, maka jalan satu-satunya yang kita miliki itu adalah ikut arus. Dan orang yang ikut arus untuk bisa bertahan adalah dengan melakukan prosesi menjilat. Karena tanpa proses menjilat ini tidak bakalan mampu mengikut arus gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ketika mahasiswa tidak mampu menjadi mahasiswa yang merdeka, hingga pada akhirnya dia fenomena di lingkungan sosialnya, maka satu-satunya cara yang dilakukan itu adalah menjilat. Kesana bilang A, kesana juga kesana bilang A, kesini bilang B. Hingga pada akhirnya di organisasi dia bermasalah, di akademik juga dia bermasalah. Nah, cuman yang menjadi tantangan kalau mahasiswa mampu menjadi sosok yang merdeka itu adalah selain dia di stigma sebagai orang yang so idealis, maka dalam prosesi berkegiatannya mahasiswa itu kadang diisi dengan berbagai macam ancaman. Nah, ancamannya itu termasuk tadi ancaman IPK lah, ancaman di DO lah, diancam sama pihak-pihak yang berwenang lah. Contoh misalnya, kalau nilai IPK-nya bagus, di luar kampus lagi misalnya pihak kepolisian, pihak yang berwenang dan sebagainya itu melakukan proses pengancaman atas ekspresi yang teman-teman lakukan dalam beraktivitas di ruang lingkup sosial. Kalau ternyata ancaman tidak digubris juga, maka ya maka jalan satu-satunya itu ya mungkin melalui proses penculikan atau dibunuh malah ketika teman-teman bisa melewati proses ancaman itu. Nah, terus bagaimana dengan bagaimana dengan contoh realitas sosialnya? Kita banyak dapat menemukan orang-orang yang secara akademik baik dan secara organisasinya juga baik. Kita bisa lihat misalnya Sohogi. Sohogi ini adalah adalah contoh yang teman-teman bisa jadikan teladan sebagai mahasiswa secara yang sesuatu hal yang menarik dan bisa dijadikan acuan dalam mendekati lawan jenis misalnya. Ketika hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan teman-teman sekalian. Nah, hingga pada akhirnya saya berpikir bahwa apa yang disampaikan Tuhan dalam kalamnya itu, wal asr, bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Sehingga saya berpikir bahwa yang dimaksud masa di situ adalah ketika kita berambisi pada kegiatan kampus, maka kita tidak teras tiba-tiba semester 5, tiba-tiba semester 7. Pun juga pada orang-orang yang menganggap kenapa lama sekali kuliah. Maka maka waktu memperdaya dia kembali. Kenapa lama sekali? Orang sudah selesai, saya masih di semester 3 misalnya, semester 5 misalnya. Orang cepat selesai skripsinya, kenapa saya bisa lama gitu. Nah, begitu waktu memperdaya kita sekalian. Hingga pada akhirnya supaya waktu tidak memperdaya kita, ya jawabannya tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kuncinya cuma satu, menjadi mahasiswa itu adalah dia yang menyampaikan hak dan mencegah kemungkaran. Nah, kemarin misalnya kalau dalam pengalaman saya secara pribadi, kemarin saya coba jadikan basic training HM itu sebagai tolak ukur untuk membentuk nilai moral orang. Jadi saya menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan pretest and post test.
Sehingga saya bisa lihat bahwa dengan orang ikut basic training, orang bisa meningkatkan moralnya. Nah, salah satu moral yang hendak dijadikan mahasiswa itu adalah apa lagi? Soal lupa sih. Gibah. Kalau kita sebut gibah itu biasa gosip. Kenapa gibah itu menjadi baik? Karena gibah dalam kondisi tertentu itu dibenarkan dalam prosesi persidangan dan dalam prosesi menyampaikan ilmu. Nah, begitupun juga dalam melakukan prosesi pengawalan dari berbagai macam dinamika yang ada. Jadi teman-teman jangan pernah menghujat dianggap tidak beretika. Tapi kalau yang teman-teman sampaikan dalam kondisi tertentu, gibah itu diperbolehkan. Nah, hingga pada akhirnya saya mau bilang sama teman-teman sekalian bahwa ketika kita menganggap dirinya sebagai mahasiswa yang lebih daripada siswa yang biasa, tentu proses akademik yang ada dalam kampus itu sendiri yang teman-teman sepakati dalam bentuk KRS itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak cukup untuk menampung daya belajarnya teman-teman, sehingga teman-teman sekalian mencari tempat yang lain untuk dijadikan tempat pembelajaran. Nah, tempat pembelajaran itu disebut sebagai organisasi, sehingga ada banyak kesempatan-kesempatan yang teman-teman miliki dalam prosesi pembelajaran. Nah, saya kira sebagai awal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Nugrah atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Baik, langsung masuk ke sesi sharing ya, Kanda. Bagi yang mau bertanya, silahkan menyalakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Perlu diingatkan sebelum menyampaikan pertanyaan, sebutkan nama lengkap serta asal instansi. Nah, sekali lagi, bagi yang mau bertanya, silahkan menyalakan fitur raise hand-nya. Materi kali ini benar-benar menarik sekali ya. Kanda ini maaf ada yang mau bertanya. Yang ingin bertanya langsung nyalakan fitur raise-nya ya. Yang bertanya lewat room langsung disampaikan pertanyaannya. Moderator izin bertanya. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Saidi. Saya berasal dari Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Baik, Kanda terima kasih penjelasannya luar biasa, udah cukup jelas bagaimana mahasiswa yang ikut organisasi kemudian dengan nilai-nilai mereka kemudian manfaat organisasi tersendiri. Di sini saya ada sebuah pertanyaan Kanda. Di sini yang saya rasakan bahwasanya organisasi itu adalah suatu tempat yang dimana kita butuhkan sebagai mahasiswa yang kita butuh mentoring, butuh stimulus dan rasangan, dan butuh teman-teman yang satu frekuensi dalam perjalanan kemahasiswaan kita. Nah, di situ makanya kita memilih organisasi yang satu frekuensi sama kita, itu Kanda. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, apakah mahasiswa yang tidak berorganisasi bisa maju lebih mahasiswa yang tidak berorganisasi? Terima kasih Kanda. Oke. Pak moderator.
Maaf. Ya, Langsung jawab. pertanyaannya. Ya, bagaimana Kanda mau atau langsung jawab setiap pertanyaan? Jawab saja dulu. Langsung jawab saja ya. Kembali nunggu yang lain. Oke. Nah, ya, boleh silakan Kanda. Ya, tadi saya lihat ada pertanyaan lebih dahulu ketimbang saudara Hafiz Usaifi di room chat. Dia bilang kayak gini, di waktu organisasi dengan perkuliahan, pulang dia daripada rebahan ya ikut kegiatan organisasi. Bagi saya demikian, karena di kegiatan organisasi bagi saya itu adalah proses pembelajaran juga, dan sangat bahwa proses pembelajaran yang di organisasi itu merupakan kesempatan-kesempatan yang tidak semua orang minati dan tidak semua orang bisa dapatkan gitu. Ada orang yang berminat misalnya kegiatan kajian misalnya, tapi dia tidak punya link untuk masuk dalam kegiatan ini. Makanya sangat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman itu adalah salah satu bukti sekaligus jawaban secara pragmatis sekaitan tentang bagaimana organisasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan organisasi ini dan IPK-nya teman-teman itu tidak terganggu juga gitu. Jadi teman-teman mengisi waktu luangnya dalam kegiatan-kegiatan yang disediakan dalam organisasi, sehingga teman-teman dapat pengetahuan yang lebih dari teman-teman yang tidak organisasi. Nah, lanjut pada pertanyaan kedua. Apakah teman-teman yang tidak ikut organisasi bisa jadi lebih baik daripada teman-teman yang ikut berorganisasi? Ya bisa saja. Ketika organisasi itu tadi di pelarian orang-orang yang tidak mampu berkompetisi secara akademik dalam kelas dan menjadikan organisasi. Ketika kita ikut organisasi, ada beberapa kesempatan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh teman-teman yang tidak berorganisasi. Anggaplah misalnya, kita punya 4 kesempatan ketika kita mengikuti organisasi. Ya, ini mungkin melalui kesempatan dalam jaringan, kesempatan secara emosional, kesempatan dalam diberikan beasiswa misalnya, kesempatan untuk diperkenalkan universitas-universitas terbaik. Sedangkan orang yang tidak mengikuti organisasi, ya dia hanya tahu ketika dia lulus kuliah dengan IPK yang sekian, maka dia akan mendaftar di salah satu instansi yang berkaitan dengan prodinya sendiri. Artinya, teman-teman yang mengikuti organisasi itu punya beberapa kesempatan yang bisa diefisiensikan kepada teman-teman sekalian. Pun orang-orang yang tidak mengikuti organisasi, ketika secara serius dan kebetulan dia rezekinya ada di situ, maka bisa jadi satu kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak berorganisasi ini justru lebih berhasil gitu, ketimbang teman-teman punya kesempatan yang 6 atau 7 justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu. Nah, sehingga bagi saya ya orang berorganisasi dan tidak berorganisasi itu bukan sebagai standar untuk menjadikan dia sukses, tapi berorganisasi dan tidak berorganisasi itu berbicara sekaitan tentang kesempatan-kesempatan yang dimiliki. Kalau teman-teman tidak berorganisasi hanya kuliah saja, hanya punya satu kesempatan berdasarkan prodinya dan prospek kerja yang disasar oleh prodinya, tapi ketika dia berorganisasi ada beberapa kesempatan yang tidak dimiliki. Gitu. Sebagai contoh misalnya, secara pribadi, andai kata saya, anggaplah misalnya saya punya IPK yang luar biasa gitu. Kalau secara pribadi IPK saya itu 3,7. Tapi kalau saya tidak dibantu beasiswa, mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak kuliah. Nah, itu yang disebut sebagai kesempatan-kesempatan gitu. Nah, kesempatan ini yang saya gunakan seefektif mungkin untuk belajar lebih giat lagi dalam melakukan aktivitas. Nah, tadi saya bilang bahwa salah satu beasiswa yang ada di Indonesia, beasiswa unggulan itu sangat bahwa itu beasiswa teman-teman yang berorganisasi. Karena betapapun usahanya teman-teman melakukan pendaftaran di beasiswa unggulan itu hanya agak sulit ketika teman-teman tidak punya rekomendasi dari orang-orang tertentu untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu. Sebut saja misalnya teman saya yang satunya. Teman saya yang satunya itu punya IPK 3,9, sedang saya 3,7. Nah, saya yang 3,7 ini yang diterima beasiswa unggulan, sedang yang lain tidak gitu.
Nah, apakah dia secara akademik tinggi? Ya lebih tinggi. Apakah saya secara akademik lebih rendah? Ya lebih rendah. Tapi saya punya beberapa kesempatan tadi yang saya efisiensikan. Sedangkan dia hanya punya satu kesempatan. Dia hanya mengandalkan nilainya untuk apa? Untuk berperang dalam melewati realitas yang bagi saya ya tidak bisa dilepaskan dari proses KKN itu. Walaupun secara idealitas itu dianggap tidak baik. Tapi setidaknya kita secara pribadi punya nilai, dan nilai itu bisa menjadi bahan berpikir orang. Pun misalnya, ketika orang punya banyak jaringan misalnya, punya banyak kesempatan, tapi nilai IPK-nya 2, ya apa yang mau diharapkan dari IPK yang 2 untuk dapatkan beasiswa? Kalau beasiswa unggulan sendiri itu kan syaratnya itu 3,5. Nah, bagaimana? Walaupun kita punya beberapa orang yang bakal bantu kita untuk mengurus beasiswa unggulan, tapi secara syarat administrasi itu tidak bisa ditolong gitu. Makanya orang biasa berpikir bahwa indeks prestasi itu sebagai sebagai syarat, dan wawancara itu sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang mau dipertanggungjawabkan dari sesuatu yang tidak ada. Maka teman-teman mengadakan nilai dalam konteks kenegaraan kita yang mengarah kepada hal yang sifatnya administratif, maka teman-teman peroleh nilai dulu loh. Ikuti prosedur dulu secara administratif, terus dipertanggungjawabkan. Pun teman-teman mau apa itu, mau IPK 4 sekalipun, kalau teman-teman tidak punya kesempatan-kesempatan lain, kalau yang lain itu punya IPK 4 juga, terus dia punya 2 kesempatan, maka 2 kesempatan itu yang mengantar dia untuk lebih dipilih ketimbang teman-teman yang punya IPK 4 dan hanya memiliki 1 senjata. Nah, saya kira untuk 2 pertanyaan tadi itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi silakan, yang di chat juga boleh, tapi dibacakan dulu. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan tadi cukup menjawab pertanyaan dari Saudara Hafiz? Terima kasih Kanda atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya di sini berarti dengan kita berorganisasi bisa lebih banyak peluang ya Kanda. Bisa lebih banyak menciptakan peluang dan kesempatan untuk kesuksesan. Kemudian bisa membangun relasi yang lebih berkembang. Begitu ya Kanda? Siap. Ya. Terima kasih Kanda atas penjelasannya. Oke, alhamdulillah. Kanda, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Saya bacakan saja ya. Siap. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Rahayu Fuji. Harusnya kita harus memprioritaskan antara organisasi dan kakak. Silahkan Kanda. Boleh dibaca ulang? Ya. Sebagai mahasiswa, bagaimana seharusnya kita memprioritaskan antara organisasi dan kuliah? Mungkin maksudnya lebih prioritas mana mungkin ya? Organisasi atau kuliah gitu maksudnya? Oke, saya kira tadi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang pertama melalui chat room, sekaligus teman yang keduanya tadi. Kalau ditanya prioritas yang mana, ya potensi akademik teman-teman itu merupakan prioritas paling utama, karena saya anggap bahwa bagaimana mungkin teman-teman mau pertanggungjawabkan sesuatu ketika teman-teman tidak memiliki hal tersebut gitu. Saya anggap bahwa indeks prestasi teman-teman itu adalah merupakan keseharusan yang teman-teman harus miliki dengan serius belajar dalam proses kegiatan yang teman-teman harus serius untuk dapat, dan yang teman-teman lalui dalam prosesi pembelajaran dalam ruang lingkup kampus, baik itu aktif dalam perkuliahan, aktif dalam mengumpulkan tugas, ikut UAS atau UTS, ya teman-teman harus ikuti semua itu. Nah, sedangkan organisasi ini adalah penunjang-penunjang, pelengkap-pelengkap yang teman-teman harus miliki sebagai senjata-senjata dalam menapaki realitas sosial. Nah, saya anggap tadi seperti itu.
bagaimana teman-teman mau dibantu mendapatkan beasiswa unggulan kalau sendiri? Teman-teman yang punya nilai IPK yang 4 pun, kalau dia tidak punya alat yang lain untuk mendompleng dia, maka dengan berat hati dia tidak bakal memiliki kesempatan yang dimiliki teman-teman organisasi. Jadi bagi saya secara pribadi, mengikuti perkuliahan yang ada di kampus dan waktu luang yang teman-teman miliki itu diluangkan dalam mengikuti kegiatan yang diberikan sama teman-teman organisasi. Sebagai contoh misalnya tadi ada teman-teman yang kuliah di Bekasi. Dulu saya ingat waktu 2019 saya datang ke Bekasi. Andai kata saya duluan ikut kegiatan ini, mungkin teman-teman yang ada di Bekasi itu pasti saya hubungi. Dan mungkin banyak lain seperti ini saya catat semua. Hingga pada akhirnya ketika saya berkunjung ke satu daerah itu punya teman gitu. Tiba-tiba kita datang ke satu daerah yang terus kita tidak punya kenalan. Saya mau mendaftar misalnya mendaftar di salah satu pekerjaan misalnya. Terus kita tidak punya siapa-siapa. Yang lain juga mendaftar dan dia punya kenalan yang lain. Kita memiliki sama-sama IPK misalnya 3,5. Berarti secara indeks prestasi kita sama-sama memiliki indeks prestasi yang sama. Cuman lebihnya dia karena dia memiliki kenalan yang ada di sana gitu. Kenalan yang ada di sana itulah yang membantu dia dalam proses pemilihan untuk ditetapkan sebagai pekerja yang bakal dikerjakan dalam satu instansi tersebut. Nah, pun di luar itu misalnya dalam prosesi kegiatan organisasi, kalau misalnya mau diambil contoh misalnya saya dari pengalaman organisasi ini yang mengantar kami teman-teman yang ada di Polop itu buat klinik, dan kliniknya itu yang mampu mempekerjakan teman-teman yang ada di prodi bimbingan konseling. Nah, artinya kami buka lapangan kerja bagi teman-teman yang mengambil prodi bimbingan konseling untuk bekerja di klinik yang kami buat secara bersama-sama. Nah, sangat bahwa ketika tidak ada pengalaman organisasi, artinya tidak ada pengalaman untuk manajemen klinik ini gitu. Artinya dia hanya akan berpikir saya punya IPK 3,7. Oh, 3,7 ini punya peluang yang besar untuk jadi PNS misalnya. Maka visinya itu saja gitu. Tidak ada visi-visi yang lain yang ketika dia tidak mampu mendapatkan A, otomatis hal yang ketika dia tidak mendapatkan A bisa jadi rezekinya itu ada di B. Karena itu tadi dia hanya memiliki satu kesempatan, tidak memiliki kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kanda. Di sini juga ada Kak Aliudin Ilham yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Kak Alfian Nurhaliza sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pemateri Anda, Anugrah Ade Putra, yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Aliudin Ilham. Saya mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Pendidikan, keluarga mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi, saya ingin bertanya di sini, untuk di Universitas Pancasakti Bekasi itu kan tersendiri, itu kami mempunyai banyak teman atau kerabat yang sesama mahasiswa penerima beasiswa. Dan tips teman-teman kita yang penerima beasiswa itu untuk ikut organisasi juga, karena rata-rata di Pancasakti itu kami banyak yang mendapatkan beasiswa, tapi di situ akan terlupakan gitu untuk haknya sebagai mahasiswa untuk ikut berorganisasi seperti itu. Kak Anugrah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga untuk jawabannya dapat menerangi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan
Kanda. Iya, seperti yang sampaikan di awal bahwa ini merupakan penyakit mahasiswa sendiri karena dia menganggap bahwa organisasi ini bakal merusak indeks prestasi mereka. Karena yang dilihat orang-orang yang ikut di organisasi adalah orang-orang yang secara akademik itu dianggap kurang. Nah, terus bagaimana mengajak teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini untuk ikut nimbrung dalam organisasi? Ya, buat kegiatan yang di organisasi tidak aktif itu, kalau aktivitasnya itu ya aktivitasnya itu misalnya rapat pulang, besok lagi rapat pulang. Nah, apa yang menarik dari rapat gitu? Mending rapat dipakai istirahat, misalnya dari keseharian ini belajar, misalnya dari kesehariannya mereka belajar ya dipakai istirahat. Nah, supaya hal-hal yang bikin kegiatan atau bikin kepada kegiatan penambahan beasiswa misalnya, atau kegiatan yang mengarah kepada minat dan bakat misalnya. Nah, hanya saja kadang kita lebih banyak menjadikan organisasi sebagai tempat rapat dan membuat sudah dibuat. Contoh misalnya bikin milad. Kegiatan milad itu diadakan setiap tahun terus, sehingga orang berpikir, oh teman-teman ikut himpunan itu supaya dia bisa bikin milad ya. Nah, ngapain bikin milad gitu. Kenapa tidak pernah berpikir, oh kita bikin organisasi supaya bisa menambah beasiswa misalnya, atau tips and trick kalau teman-teman lepas S1 itu bisa mudah untuk kuliah di universitas tertentu misalnya, atau ketika lulus kuliah nanti teman-teman itu bisa dapat beasiswa tertentu misalnya untuk kuliah di universitas tertentu misalnya. Jadi saya ingat bahwa saya lupa. Jadi ada beasiswa itu yang mengharuskan kita membuat kerjasama terlebih dahulu dari salah satu universitas. Nah, nanti universitas itulah yang merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa, sehingga dari proses kesepakatan itulah yang membuat kita bisa melanjutkan studinya kita yang dananya itu ditopang dari salah satu kampus. Nah, biasanya hal ini tuh dibangun oleh hubungan-hubungan yang sifatnya emosional. Nah, hubungan emosional itu paling mudah itu didapatkan dalam pengalaman organisasi gitu. Nah, dari pengalaman organisasi ini kita ketemu dengan berbagai macam orang. Nanti kita tanyakan saja sampainya, Pak, saya ini udah semester 7, sebentar lagi selesai. Ada peluang dapat beasiswa nggak, Pak? Ya, kalau dia tahu pasti dia jawab iya. Tapi kalau kita tidak punya orang yang untuk ditanya, ya bagaimana caranya mendapat beasiswa? Mempertaruhkan diri sampai IPK 4, sampai memiliki IPK 4 saja itu susah gitu. Teman-teman punya IPK 4 terus tidak ada orang yang mau tadah IPK-nya teman-teman, ya sama saja gitu. Pada akhirnya orang berpikir bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang beruntung gitu. Nah, bukan beruntung tapi memperbanyak kesempatan. Nah, salah satu kesempatannya apa? Untuk mendapatkan banyak kesempatan mengikuti berbagai macam organisasi. Nah, makanya saya sengaja nulis beberapa organisasi kepada teman-teman itu biar mampu sama teman-teman HMI. Sehingga yang rekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa itu banyak instansi, dan orang akan berpikir bahwa oh ternyata orang ini adalah orang yang luar biasa karena dia direkomendasi dari berbagai macam kelompok organisasi. Nah, hingga pada akhirnya saya mau bilang begini, supaya teman-teman tertarik dengan organisasi itu sebagai tempat bahwa dengan organisasi tersebut saya bisa melihat masa depannya saya gitu. Nah, orang tidak berminat organisasi karena yang dilihat orang-orang organisasi itu adalah orang-orang yang secara akademik kurang dan masa depannya juga suram. Kenapa suram? Karena indeks prestasinya itu
rendah gitu. Makanya usahakan teman-teman yang aktif berorganisasi ini itu aktif juga secara akademik dan bikin kegiatan-kegiatan yang unik yang sebelumnya belum dipikirkan sama senior-seniornya terdahulu, tapi dibikinkan sekarang. Sebagai contoh misalnya, saya di teman-teman bimbingan konseling. Teman-teman bimbingan konseling itu, walaupun dalam SKS itu belajar sekaitan tentang psikologi, tapi dia tidak belajar psikologi secara menyeluruh. Maka kami hadirkan teman-teman jurusan psikologi untuk bikin pelatihan teknis psikologi untuk menganalisis sebuah masalah. Nah, itu yang belajar bagi misalnya walaupun secara SKS itu pembelajaran hipnosis itu ada, tapi teorinya saja, maka kami hadirkan ahlinya sendiri untuk mengajarkan hipnosis sehingga orang tertarik dalam mengikuti organisasi itu. Nah, seperti itu yang saya harapkan dari teman-teman ketika berorganisasi. Selalu ada ide-ide cemerlang, harus ada ide-ide yang anti mainstream, karena seperti saya bilang tadi, ketika teman-teman tidak merdeka untuk melakukan sesuatu, tidak punya inovasi dalam melakukan sesuatu, itu disebut sebagai orang yang tidak merdeka untuk, karena dia terbatasi oleh ketidakmampuannya berpikir untuk melahirkan hal-hal yang baru. Pun juga dengan tidak merdeka dari. Teman-teman mau bikin A, tapi seniornya bilang, itu kegiatan yang tidak boleh dilakukan, inilah kegiatan yang harusnya dilakukan. Berarti teman-teman tidak merdeka dari. Nah, bagi saya orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ikut arus. Yang namanya orang ikut arus, berarti senjatanya hanya satu, menjilat. Makanya kita makanya tidak heran organisasi itu kalau sekarang kita lihat modelnya kayak begitu ya, apa yang lagi menarik dari teman-teman organisasi kalau demikian gitu. Nah, sama juga kalau misalnya kalau kita menafsirkan bahwa organisasi itu adalah tempat kumpulan orang yang senang melakukan demonstrasi. Jadi orang melihat, aduh, kenapa teman-teman mahasiswa demonstrasi terus? Kenapa dia tidak belajar atau setelah pulang dia belajar? Ada banyak kok hal yang kita bisa lakukan untuk mengekspresikan hal-hal yang kita anggap tidak benar. Teman-teman bisa nulis, teman-teman bisa buat karya, teman-teman buru-buru selesai kuliahnya lah. Terus ikut teman-teman buru-buru selesai perkuliahannya, terus ikut kontestasi misalnya. Jadi teman-teman pemikiran teman-teman itu bukan lagi sekedar pertimbangan, tapi pemikiran teman-teman itu menjadi sebuah tindakan gitu. Hingga pada akhirnya kayaknya menyalahkan orang lain itu tidak baik deh bagi saya. Justru yang mesti banyak disalahkan itu adalah diri sendiri. Mengapa menyalahkan diri sendiri? Biar teman-teman punya booster sendiri dalam mengupgrade diri. Kalau kita pernah dengar bahwa orang yang merugi itu adalah orang-orang yang sama harinya sekarang dengan orang yang hidupnya sekarang itu sama dengan hari yang kemarin, dan orang yang celaka itu adalah jauh lebih buruk sekarang ketimbang kemarin. Nah, makanya dalam setiap khutbah bagi teman-teman laki-laki itu selalu disampaikan ya ayyuhallazina amanu tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi teman-teman laki-laki itu harus diingat bahwa keimanannya itu jangan begitu-begitu saja. Keimanannya itu harus ditingkatkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau keimanannya sama sekarang sama juga besok, berarti dia orang yang merugi. Apalagi keimanannya merendah daripada kemarin, berarti dia adalah orang-orang yang celaka. Nah, sekali lagi, orang-orang yang seperti itu yang tidak mengamalkan surah Al-Imran ayat 190 tadi. Bahwa tidak ada keyakinan bagi orang yang tahu bahwa orang yang bisa tahu bahwa bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, itu hanya orang-orang yang berpikir. Karena orang yang tidak berpikir, dia hanya menganggap bahwa itu adalah fenomena alam yang disebut sebagai hukum alam. Nah, kalau dalam Islam kan kita sebut sebagai sunatullah. Dia hanya menganggap bahwa peristiwa itu ada peristiwa yang alami tanpa ada keterlibatan sesuatu hal yang di luar dari hukum tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih untuk pemateri Kakak Anugrah Ade Putra atas jawabannya. Saya sangat puas atas jawabannya. Terima kasih.
Alhamdulillah, sudah cukup puas tadi Kak Aliudin. Baik, Kanda, di sini ada juga Kak Rani yang ingin bertanya. Silahkan Kak Rani, dinyalakan. Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini aku mau nanya nih, Kanda, soal kan ada beberapa anak-anak mahasiswa itu yang ikut organisasi, tapi mereka tuh cuma numpang nama doang gitu loh, Kak. Kayak ketika kita nanya, apa sih tujuan lu ikut organisasi ini gitu? Mereka cuma bilang kayak, iya nih soalnya dari beasiswa gue harus ikut organisasi. Yang penting gue ikut aja, masalah aktif ataupun nggak aktif itu urusan belakangan gitu. Atau buat orang-orang yang ikut organisasi itu supaya dapat beasiswa gitu loh, Kak. Kayak, lo ikut organisasi emang kenapa? Supaya gampang dapat beasiswa gitu. Sedangkan mereka tuh nggak ada effort apa-apa gitu di organisasi itu, benar-benar real cuma numpang nama supaya namanya itu ada gitu di organisasi itu. Nah itu gimana caranya kita untuk menanggapi mereka atau untuk nyadarin itu lebih pertanyaan aku. Kan Kanda dijawab. Oke, saya sepakat bahwa organisasi itu lebih daripada cari beasiswa. Saya sepakat dari organisasi itu teman-teman itu bisa buat klinik yang notabene biasanya teman-teman mahasiswa itu pasti jauh dari perspektif untuk buat klinik sendiri gitu. Biasanya dia lebih memilih untuk menjadi mainstream. Ya biasanya kalau lepas kuliah S1 nggak bisa S2 ya paling cita-citanya bikin apa? Ikut seleksi CPNS misalnya atau ikut jadi honorer misalnya, sukarela misalnya, ataukah tenaga kontrak misalnya. Nah, mainstreamnya itu begitu. Nah, makanya terus bagaimana dengan orang-orang yang suka numpang nama? Oh, orang yang suka numpang nama dalam organisasi itu ya seperti yang saya sebutkan di awal, berarti dia melewatkan kesempatan yang mereka miliki untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Dia menyanyiakan kesempatan untuk belajar di luar kampusnya sendiri dan sanggah bahwa orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang orang-orang yang menyalahi prinsip non kontradiksi itu tadi dalam bentuk kesalahan berpikir. Ya mestinya orang ikut organisasi itu atas dasar mendapatkan pengetahuan yang didapatkan dari organisasi tersebut gitu. Ngapain ikut organisasi terus tidak mendapatkan pengetahuan dari organisasi itu? Bagi saya itu sebuah kesia-siaan dan buang waktu gitu. Ya kegiatan kalau daripada numpang nama di organisasi ya mending numpang mending numpang apalagi sih selalu lupa daripada ketimbang numpang nama di organisasi ya mending ya numpang pengharapan di organisasi tersebut gitu sehingga pada akhirnya teman-teman hanya bisa lupa lagi enggak saya kalau disia-siain ya yang rugi itu teman-teman sendiri. Diri kita itu menambah masalah gitu. Kita adaptif, terus itu yang kita sebagai orang yang aktif berorganisasi memikirkan teman-teman kita yang tidak berorganisasi. Berarti secara tidak langsung kita memiliki kesamaan sama dia gitu. Yang satu memilih tidak aktif secara terang-terangan dan kita sebagai orang yang mengklaim dirinya kita aktif memiliki aktivitas yang sama juga karena kita hanya memusingkan diri dalam berlembaga itu memusingkan teman-teman yang tidak aktif. Mestinya kita memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Makanya dulu ada sebuah cerita
tentang Qais yang buru ayam sampai ke masjid. Terus dia lewat di depan orang yang sementara sholat. Lepas sholat, orang yang sholat itu bilang kayak gini ke Qais, kamu gila ya? Orang sholat, kamu pergi lari depannya. Terus Qais bilang kayak gini, saya tidak melihat orang yang sementara sholat, karena saya fokus kepada ayam yang saya buru. Yang menjadi keheranan saya adalah, Anda yang mengaku sholat, fokus kepada Tuhan, tapi memperhatikan saya yang sedang memburu ayam. Gitu. Nah, ini juga menjadi penyakit gitu. Seolah-olah teman-teman yang tidak aktif dalam berlembaga itu menjadi alasan juga bagi kita secara pribadi untuk tidak beraktivitas secara serius dalam melakukan kelembagaan. Gitu. Kalau teman-teman yang lain cuma sekedar numpang nama, maka kita harus numpang prestasi. Maka kita buktikan sama dia, kamu yang tidak aktif di organisasi, akan saya berikan saya akan memperlihatkan prestasi yang teman-teman harusnya bisa dapat juga, tapi karena hanya menumpang nama di organisasi tersebut, maka teman-teman tidak mendapatkan prestasi itu. Sebagai contoh misalnya, ketika teman-teman mengadakan pertemuan, entah itu dalam pertemuan tingkat daerah, nasional, yang diutus itu adalah orang-orang yang aktif dalam kelembagaan. Tidak mungkin saja orang-orang yang tidak aktif dalam kelembagaan itu yang diutus dalam kegiatan pertemuan tersebut. Nah, kenapa saya sering menyampaikan hal praktis dalam kelembagaan? Biar kita lebih mudah berpikir, menyampaikan hal yang sifatnya pragmatis ketika berlembaga. Ya hampir keseluruhan pulau besar yang ada di Indonesia itu saya sudah injakan kakinya gitu. Artinya secara tidak langsung saya dapatkan pengetahuan di kelembagaan, saya juga dapatkan pengetahuan di kampus, plus bisa jalan-jalan gratis. Nah, ini menjadi plus-plus hal-hal bisa dapatkan dalam kelembagaan, sehingga teman-teman banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan yang orang lain belum tentu dapatkan. Apakah dengan tidak berorganisasi orang tidak bisa keliling Indonesia? Bisa saja, tapi dia harus mengorbankan banyak hal yang notabene-nya tanpa mengeluarkan apapun itu, tanpa mengeluarkan finansial, bisa datang secara personal. Tapi kalau secara teman-teman bikin kegiatan dalam naungan organisasi, maka teman-teman hanya menginisiasi kegiatan tersebut dan ada orang yang menalangi kegiatan teman-teman tersebut. Nah, itu paling banyak kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan di UKM, teman-teman hanya disuruh berpikir kegiatan apa yang mampu menambah kualitas SDM dalam suatu UKM yang ada di kampus, dan kampus bakal menyediakan dananya untuk menyukseskan kegiatan teman-teman. Makanya jangan buat program kerja yang itu saja, yang notabene-nya kegiatan itu hanya terfokus kepada kegiatan yang sifatnya seremonial. Buatlah kegiatan di UKM itu yang menambah kualitas teman-teman dalam berorganisasi. Sehingga teman-teman punya manfaat yang lebih, yang teman-teman sendiri tidak bisa dapatkan dalam perkuliahan, tapi dapat mendapatkannya dalam perkuliahan. Seperti tadi saya sebutkan. Di perkuliahan saya dapat teori tentang hipnosis misalnya. Tapi saya tidak dapat praktik. Dengan organisasi, saya bisa menghadirkan orang yang hebat, yang tahu di bidangnya untuk mengajarkan saya hipnosis gitu. Nah, ini yang saya dapatkan dari prosesi kelembagaan. Nah, dari itu teman-teman bisa buat klinik gitu. Nah, Indonesia Timur itu secara pengetahuan itu keterbelakangan. Jadi mensosialisasikan sekali. Bahkan kalau orang Timur dengar berani mencuri, orang tidak pernah merubah mindset tentang istilah konseling itu susah sekali. Hingga pada akhirnya teman-teman melakukan upaya terus sosialisasi bahwa ternyata orang yang datang ke tempat konseling itu adalah bukan orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip, melainkan orang-orang yang mau menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya dalam proses konseling itu ada beberapa hal yang misalnya teman-teman bimbang lepas S1 nanti mau kerja apa. Dalam proses konseling itu teman-teman bakal diarahkan yang sesuai dengan karakternya teman-teman, sesuai dengan fashionnya teman-teman, itulah yang bakal disampaikan dalam proses konseling itu. Begitupun dalam menentukan pasangan.
dari sekian orang yang teman-teman temani dekat, maka dalam proses konseling itu akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman, berdasarkan kriteria teman-teman, dan berdasarkan visi teman-teman dalam menentukan pasangan hidup. Nah, itu yang didapatkan dalam proses konseling, bukan orang-orang yang bermasalah terus datang di konseling gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga saya kembali mau menekankan bahwa berhenti banyak menyalahkan hal-hal di luar dirinya kita. Menyalahkan orang yang hanya fokus kepada akademik, orang-orang yang fokus ke kelembagaan, tapi cobalah fokus banyak menyalahkan diri sendiri. Sehingga hal itulah yang membuat kita mengupgrade diri menjadi jauh lebih baik. Orang yang tidak senang lembaga ya silahkan. Orang yang senang berlembaga juga silahkan. Tapi yang menjadi masalah ketika teman-teman mengklaim dirinya sebagai mahasiswa, ya mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus sungguh-sungguh dalam melakukan prosesi perkuliahan. Jangan mengatakan dirinya sebagai mahasiswa terus dalam mengikuti proses perkuliahan. Begitupun juga dengan berlembaga. Ketika teman-teman mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang organisatoris, maka teman-teman harus menikmati segala hal yang ada dalam kegiatan kelembagaan itu, karena pada dasarnya masing-masing, baik itu pendidikan dalam kampus maupun di luar kampus, itu dalam rangka prosesi belajarnya teman-teman, dan hal tersebut yang mengembangkan sumber dayanya teman-teman sebagai manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Kanda jawabannya. Ya, baik, terima kasih Kak Kanda atas jawabannya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan untuk raise hand. Oh, ada ini yang raise hand dari Siti Asia. Ya, silahkan Siti Asia. Ya, silahkan jika ingin bertanya. Halo Siti Asia. Iya, assalamualaikum Kanda, izin bertanya. Siap. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Ya, langsung ke pertanyaannya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Asia. Saya mahasiswi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kanda izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun kebelakangan ini kita sudah memasuki era online gitu ya Kanda. Baik pembelajaran, kajian-kajian, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang disebabkan adanya pandemi. Nah, perpindahan dari offline ke online itu pasti menyebabkan perbedaan yang biasanya kita ketemu secara offline jadi dilakukan secara online gitu kan. Nah, tidak sedikit juga semangat berorganisasi kita itu agak berkurang di era online ini Kanda, sehingga kita tidak merasakan dinamika kampus dan bagaimana organisasi itu. Nah, di sini saya minta tips dari Kanda, gimana caranya agar kita itu bisa terus semangat dalam berorganisasi, itu Kanda. Baik, Kanda, silahkan langsung dijawab. Iya, bagi saya offline dan online itu ya sama saja. Secara pragmatis juga, saya juga bisa bilang bahwa dengan adanya online ini justru mempermudah aktivitas saya dalam melakukan sesuatu. Salah satu hal yang dimudahkan itu adalah
kegiatan online kegiatan kajian ini gitu. Mengumpulkan 7 lembaga dalam satu kegiatan itu sangat susah. Tapi dengan adanya pandemi ini melalui Zoom, hal itu bukan merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin, bahkan mudah dilakukan. Ketemu Siti Asia ini bagi saya merupakan hal yang sangat sulit. Saya harus lintas pulau misalnya, terus naik pesawat, terus mondar-mandir nyari kampusnya Siti Aisyah. Tapi dengan adanya Zoom ini, saya cuma tinggal 1 klik aja, maka saya bisa bercengkrama dan bisa mendengar suara Siti Aisyah. Walaupun belum bisa bertemu secara langsung dan lihat wajah Siti Aisyah itu seperti apa, ya setidaknya saya bisa berkomunikasi dengan Siti Aisyah, Asia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa apapun itu yang namanya belajar, ya kalau kita menikmatinya secara serius, mencoba mencari manfaatnya di situ, maka kita akan dapatkan manfaat. Tapi justru ketika kita hanya berfokus kepada kesulitan-kesulitan, maka yang kita temukan itu adalah kesulitan-kesulitan itu. Gitu. Nah, sama halnya tadi saya sebutkan bahwa ya hal yang berada di luar diri kita bagi saya itu tidak boleh dipermasalahkan, melainkan sebuah tantangan. Kalau saya anggap bahwa teman-teman, misalnya kalau saya anggap bahwa dengan adanya pandemi ini saya tidak bisa melakukan aktivitas A, berarti pandemi ini jauh lebih baik posisinya ketimbang teman-teman sekalian. Nah, saya rasa pikir bahwa yang namanya manusia itu pasti melampaui segalanya, gitu, termasuk ciptaannya sendiri, gitu. Nah, artinya yang membuat kita berdaya dan tidak berdaya itu adalah proses berpikir kita secara sendiri. Gitu. Bahkan misalnya kalau saya sendiri kuliahnya itu di STV Sadra, tapi sampai sekarang saya belum pernah ke Jakarta. Dan dengan adanya pandemi ini saya bisa beraktivitas di wilayah Sulsel Bar, dan bahkan masih bisa sempat jaga klinik gitu. Artinya saya bisa menjalankan 3 aktivitas sekaligus. Menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa, menjalankan aktivitas sebagai konselor, dan menjalankan aktivitas sebagai pengurus HMI di Batko Sulselbar. Yang ketika justru tidak ada COVID, maka saya harus mengorbankan 2 tadi itu. Tidak mengorbankan aktivitas saya dalam mengurusi lembaga di HMI, dan menanggalkan aktivitas saya sebagai konselor karena harus berfokus pada perkuliahan. Nah, begitupun juga pada kesempatan kali ini dalam aktivitas keseharian ini PowerPoint itu saya sudah siapkan dari 2 hari yang lalu. Ya, tapi karena dalam aktivitas keseharian ini saya tidak bawa laptop, makanya saya tidak paparkan PowerPoint-nya itu kepada teman-teman sekalian. Tapi itu bukan sebuah halangan untuk tidak mampu menyampaikan apa yang saya pikirkan sebelumnya kepada teman-teman sekalian. Hingga bagi saya tidak ada alasan untuk teman-teman mengupgrade diri. Gitu. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai dasar untuk tidak melakukan sesuatu. Tadi bilang, saya tidak, gara-gara pandemi ini saya tidak bisa lihat kampus. Betul, teman-teman tidak bisa lihat kampus karena ada pandemi. Tapi teman-teman bisa melihat gagasan-gagasan teman-teman di luar kampusnya sendiri. Nah, sebagaimana saya misalnya bisa menyaksikan gagasan-gagasan dari teman-teman yang ada di 7 organisasi tadi ini. Ada di PT IKI, ada teman-teman dari Bekasi, teman-teman dari Jakarta, dan saya anggap ini merupakan anugerah tersendiri bagi saya. Karena tidak semua orang yang bisa seperti ini gitu. Nah, tinggal yang mesti kita pastikan di sini adalah menata visi. Maka gapai dalam organisasi tersebut. Sehingga visi itulah yang mengarahkan teman-teman untuknya. Kan justru terbang ke sana kemari ikut arus gitu. Orang yang ikut arus itu yang tidak punya visi gitu. Orang yang punya visi apa lewati. Kalau teman-teman misalnya lewat jalur B tidak bisa. Ya pakai jalur C gitu. Tidak bisa pakai jalur C ya pakai jalur D gitu. Intinya teman-teman kan punya visi, punya tujuan ya cara apapun itu pasti digunakan gitu. Teman-teman mau kegiatan Zoom misalnya.
tapi mau menyampaikan gagasan yang merah, maka tujuannya itu adalah nah itulah yang mesti ditata sedemikian rupa. Sama halnya ketika teman-teman menginjakkan kaki di perkuliahan, maka tujuan utamanya adalah menjadi mahasiswa yang rajin kuliah. Ketika rajin kuliah, ada waktu luangnya ya diisi dengan organisasi gitu. Nah, jangan diisikan hanya sekedar rebahan. Ataukah ketika teman-teman kegiatan lembaganya mengabaikan perkuliahannya. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang tidak memiliki visi. Dan orang yang tidak memiliki visi itu banyak-banyak menjadikan hal itu sebagai alasan. Karena saya saya tuju ya, maka saya tidak usah berlembaga. Karena saya rajin berlembaga, maka saya tidak perlu aktif dalam perkuliahan. Pengetahuan luar itu lebih banyak daripada kampus. Nah, pemikiran-pemikiran itu saya anggap sebagai pemikiran yang keliru. Artinya dia secara tidak langsung tidak mau menyalahkan dirinya, maka dia mengambil sesuatu yang di luar dirinya untuk membenarkan perilakunya yang buruk gitu. Orang yang demikian ini adalah orang-orang yang tidak memiliki visi, dan saya yakin dan percaya orang-orang seperti inilah yang merusak citra organisasi dan merusak citra mahasiswa. Ketika Sogi bilang, ketika dia ditindas, menjerit, ketika dia dikasih kesempatan, justru penindasannya itu jauh melebihi orang yang ditindas. Makanya orang-orang yang seperti ini itu tidak boleh ditiru. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang cerdas dan tidak bakal melakukan hal yang demikian. Saya kira seperti itu, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, Siti Asia, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, sudah sangat memuaskan. Terima kasih kepada Kanda. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.31, maka sesi sharing saya tutup. Baiklah, terima kasih Kanda atas penjelasan materi menarik yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Menjadi mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyampaikan hak dan kebenaran. Maka jadikanlah organisasi sebagai tempat untuk bisa mengekspresikan diri kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak daripada mahasiswa yang tidak berorganisasi. Dengan berorganisasi pula, kita bisa mempertajam akademik kita. Perdikotomian antara organisasi dan akademi bukan hal yang mesti kita pertentangkan. Malah, jika berorganisasi lancar, IPK kita akan menjadi segar. Baik, selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua partisipan, agar acara ataupun kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar mendapatkan kelancaran dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir Betul. Mohon maaf, Hafiz ke-mute. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bi ni'mati an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari anfa'na hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hafiz yang telah memimpin doa pada kajian malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Anugrah yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan Kanda dan telah membagikan banyak ilmu kepada kita semua yang hadir. Semoga Allah selalu sehatkan dan lancarkan urusan Kanda. Saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih banyak kepada abang-abang dan kakak-kakak yang hadir berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga tetap terjalin ukhuwah persaudaraan antara kita dan bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Alfian Nurhaliza selaku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi dokumentasi diharapkan semua partisipan menyalakan fitur kamera. Kita ada sesi dokumentasi dulu ya. Bagi yang belum menyalakan kameranya, diharapkan untuk segera menyalakan fitur kamera. Baik, bagaimana? Ya, kita mulai ya. Boleh senyum manisnya dikeluarkan dulu. Ya, akan didokumentasikan. 1, 2, 3. Ya. Ulangi ya sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga kajian kali ini bermanfaat ya. Bagi yang ingin live, kenapa? Kebetulan di sini ada pendiri dari UKM Rumah Quran Mahasiswa nih, Bang Teguh Ananda. Assalamualaikum Bang Teguh. Tadi pas pembukaan belum datang ya, belum ada di ruang Zoom, jadi belum kesapa. Assalamualaikum Bang. Ya, izin moderator. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang? Oh, dengar-dengar Abang lagi di Jambi Alhamdulillah ya, Bang? sehat. Iya, lagi di Sumatera dulu. Oh, iya. Sehat selalu ya Bang. Amin, makasih moderator. Di Sumatera dulu karena capek lihat rumah Quran.